Cancer, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan single berpasangan dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban pesan dan note to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai untuk single. Tampaknya di sini untuk 7 hari ke depan ada sesuatu yang Anda fokuskan. Dan Anda dengan segenap tenaga, jiwa, dan raga Anda mengejar itu. Entah apa di sini, apakah urusan keuangan, karir, bisnis, cinta, di luar cinta. Ada sesuatu yang sangat menarik perhatian Anda, yang ingin Anda dapatkan atau sampai ke sana. Dan Anda akan mengerahkan segala kehebatan Anda untuk bisa sampai ke sana. Dan semoga Anda memang bisa sampai ke sana. Di sini mengatakan ada pencapaian-pencapaian bisa Anda temui atau rasakan di 7 hari ke depan untuk sekalian Anda. Ada beberapa perjalanan pula di sini tampaknya yang akan Anda lakukan atau sudah Anda rencanakan selama ini bisa terrealisasi. Pula di sini ada beberapa dari Anda mungkin PDKT, di mana PDKT-an ini adalah PDKT LDR. Mungkinkah karena berkenalan melalui sosial media? Atau entah karena apa. Ini ada perjalanan-perjalanan dari seseorang kepada yang lainnya. Siapa menjumpai siapa? Di mana PDKT secara LDR. Dan ya, Anda mengalahkan musuh-musuh Anda, mengalahkan lawan-lawan Anda. Andalah pada akhirnya yang menjadi pemenangnya. Bisa juga di sini untuk beberapa dari Anda bertemu dengan perlawanan-perlawanan atau pertentangan-pertentangan dalam sebuah rapat, pertemuan, pembicaraan, interupsi, dan serupa lainnya. But pada akhirnya, kemenangan ada di tangan Anda. Semacam itu, congratulations. Apakah ada yang ikut lomba, pertandingan, untuk beberapa dari Anda lainnya? Semoga Andalah pemenangnya, walau mungkin tidak menjadi juara pertama, tetapi setidaknya tidak pulang dengan tangan kosong. Untuk berpasangan, walaupun Anda memiliki hubungan yang baik-baik saja, tampaknya di sini entah kenapa ada sesuatu yang memang perlu untuk dilakukan perubahan. Hubungan baik-baik saja tetapi serasa membosankan, jenuh, ngestak. Perlu untuk dilakukannya sebuah perubahan. Terlebih untuk Anda yang tidak baik-baik saja, entah kenapa di sini dipenuhi dengan kebohongan, cerita-cerita bohong, laporan-laporan bohong, komunikasi-komunikasi yang zong. Semacam itu. Tetap berada dalam situasi kebohongan atau membebaskan diri Anda dari kebohongan, mencari yang lebih jujur dan serupa lainnya tentu sepenuhnya ada di tangan Anda. Di sini ada janji-janji palsu untuk beberapa Anda. Mengajak begini, mengajak begitu, dijanjikan ini, dijanjikan itu, ternyata zong saja. Bahkan untuk beberapa dari Anda di sini, ada yang dalam hubungan ini hanya dimanfaatkan saja. Entah dimanfaatkan secara sebagai supir, transportasi, digunakan dalam hal keuangan, dan serupa lainnya. Hanya dimanfaatkan saja. Status saja mungkin. Dan ya, untuk Anda yang baik-baik saja. Di sini selain perlu beberapa dari Anda menghangatkan kembali hubungan, atau perlu men-shake hubungan Anda, atau entah untuk apakah, untuk beberapa dari Anda lainnya. Di sini ada perjalanan-perjalanan yang akan Anda lakukan bersama, atau hadiah dari siapa kepada siapa. Juga di sini sepertinya ada peningkatan uang jajan dari siapa kepada siapa,
ke peningkatan terhadap support pendanaan, terhadap support entah berbagai bentuk dan ceritanya. Semacam itu untuk beberapa dari Anda lainnya. Ya, jika Anda memang jauh dari kata-kata janji-janji omong kosong, maka di sini banyak hal yang janji yang akan direalisasikan. Semacam itu, maka entah yang mana Anda. Untuk karir Anda, beberapa dari Anda di sini ada ajakan resign, but pikirkan baik-baik, apakah dengan resign-nya Anda dari tempat Anda sekarang berada benar akan memiliki kehidupan yang lebih baik, atau akan semakin membawa Anda kepada kekacauan untuk urusan karir Anda. Ya, Anda diajak resign, Anda diajak memboikot, Anda diajak demo, dan serupa lainnya kah? Dan ya, just pikirkan baik-baik, apakah itu akan membawa kebaikan atau membawa kehancuran bagi urusan karir Anda di sini. Mungkin Anda just ikut-ikutan memboikot atau demo. Pada akhirnya Anda benar-benar dipecat. Dan tidak sulit untuk mendapatkan pekerjaan di zaman sekarang. Maka pikirkan baik-baik. Untuk beberapa dari Anda lainnya, bisalah membedakan mana yang benar untuk dilakukan, mana yang salah untuk dilakukan di urusan karir Anda. Dan untuk beberapa dari Anda mendapatkan pesan di sini, jika Anda masih merintis di awal-awal usaha karir Anda dan serupa lainnya, cobalah untuk tekun, tidak hanya sepotong-sepotong, setengah-setengah, bosan, tidak bergerak, bukannya berusaha tetapi meninggalkannya saja, terlalu cepat mengambil keputusan untuk mengeksekusinya, meninggalkannya dan serupa lainnya tanpa usaha untuk membangkitkannya dahulu, semacam itukah? Jadi ya harap sesuaikan entah yang mana Anda. Sesuatu tampak di sini terasa berjalan lambat. Ada, entah apa itu. Sesuatu berjalan lambat atau sesuatu serasa tidak bergerak atau serasa tidak ada kejelasan, perlu usaha lebih memang. Jadi di sini lebih menyoroti tentang lakukan usaha dahulu sebelum mengeksekusinya. Dan jika beberapa dari Anda sudah menemukan jalan Anda atau karir yang Anda rasa memang tepat untuk Anda, lakukan dengan cinta, kerjakan dengan cinta. Semacam itu. Cintailah pekerjaan Anda, karir Anda ini, entah yang mana yang masuk dalam hati Anda. Untuk keuangan, beberapa dari Anda di sini terasa keuangan yang mengalir tidak pada tempatnya atau tidak ke tempat yang seharusnya. Mungkin seharusnya mendapatkan gaji dari perusahaan digunakan untuk bayar uang sekolah, pendidikan anak. Tetapi ini mengalir ke selingkuhan. Semacam itu. Corekan untuk beberapa dari Anda. Cobalah pikirkan mana yang lebih penting. Anak Anda sebagai penerus, generasi muda, hasil dari buah kasih, cinta, dan atau serupa lainnya. Layak tidak layakkah untuk mereka mendapatkan perhatian lebih daripada kesenangan pribadi? Semacam itu. Jadi ada, atau entahlah cerita apa lainnya, intinya adalah
ada keuangan yang mengalir tidak pada tempatnya. Menjadi sorotan untuk beberapa Anda, di mana itu akan merugikan diri Anda sendiri di kemudian hari. Menabunglah, investasilah, kembalikan keuangan kepada tempat yang semestinya. Untuk secara pemasukan di sini, memang perlu usaha lebih untuk membawa uang masuk kepada Anda atau menjaga kelancaran pemasukan usaha Anda. Dengan berbagai cara yang Anda bisa, dengan berbagai ceritanya, mungkinkah jika Anda seorang produsen, perlu untuk melakukan promosi lebih, atau menggunakan alat-alat yang lebih modern, atau menambahkan masakan-masakan yang lebih modern, cita rasa yang lebih variatif, dan serupa lainnya. Itu adalah contoh bentuk-bentuk usaha lebih. Untuk menjaga pemasukan Anda tetaplah lancar. Baiklah. Melakukan hobi-hobi self-care untuk Anda. Kemudian menulis jurnal. Menulis jurnal ini jika diluaskan adalah menulis catatan, membuat catatan-catatan entah tentang apakah dan entah kegunaannya untuk apakah. Menulis jurnal, menulis catatan, membuat list-list mungkin, atau penulisan pemasukan pengeluaran Anda sehingga lebih tertata. Lakukan latihan pernafasan untuk beberapa Anda. Apakah yoga, apakah pilates, apakah ambil nafas, buang nafas, dan entahlah apakah. Lakukan latihan pernafasan, apakah untuk apakah. Baiklah. Kemudian, ini adalah self-care untuk Anda. Apalagikah untuk Anda yang akan Anda temui atau rasakan? Masukan untuk Anda di sini, gunakan intuisi Anda untuk melakukan perubahan atau untuk melakukan supaya perubahan yang Anda lakukan ini bermutu, berkualitas. Gunakan intuisi Anda, feeling Anda, kata hati Anda, entah yang mana atau kombinasi semuanya. Ada seseorang yang akan berbuat tidak baik atau bersifat merugikan Anda di belakang Anda. Jadi, di depan dan di belakang Anda melakukan atau mengatakan hal yang berbeda. Ada kesuksesan bisa Anda temui atau rasakan di 7 hari ke depan. Persoalan-persoalan yang berakhir dengan sukses. Untuk beberapa dari Anda diharapkan untuk berpikir dengan netral, tidak berat sebelah, adil, dari kacamata yang lebih besar. Jangan berhenti untuk belajar. Untuk beberapa dari Anda mendapatkan colekan, di sini jaga kefokusan Anda. Dan untuk beberapa dari Anda lainnya, melihat dengan lebih detail. Lihatlah hal-hal kecil, hal-hal yang Anda anggap mungkin just sepele saja, tetapi itu bisa menjadi fatal. Dan untuk berikutnya, beberapa dari Anda tampak jenuh, bosan terhadap sebuah situasi atau rutinitas Anda. Berliburlah, refresh, healing, atau perlu men-shake diri Anda, situasi Anda, melakukan perubahan entah yang mana. Menarik diri Anda sejenak. Jawaban dari semesta. Sementara saya men-shuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Jawaban untuk Anda. Anda akan bertemu dengan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang besar, yang membawa kebahagiaan yang besar.
bertemu dengan sebuah perubahan yang besar di mana membawa kebahagiaan yang besar. Jika itu adalah yes or no, maka jawaban yes adalah untuk Anda. Tanggal, bulan tahun kelahiran, tanggal, bulan tahun baik, penjumlahan kode-kode apakah 7460412338399994. 99 merupakan angel number untuk Anda. Pencapaian, congratulations. 6, 4, 5, 4, 7, 7, 8, 6. 77 juga merupakan angel number untuk Anda. Di sana tentang perjuangan yang beberapa dari Anda akan berjuang dengan sekuat jiwa dan raga Anda. Beberapa dari Anda mungkinkah mendapatkan colekan jangan menyerah, tetaplah berjuang, lakukan yang terbaik, di mana itu akan membawa Anda kepada kesuksesan Anda. Panggilan sayang, nama panggung, tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, LTHCMA YXEIUWO. Nama-nama bulan, Januari, Desember, Juni, Agustus, Mei, Oktober, Maret, September. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Cancer, Sagittarius, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Scorpio, Aries, Aquarius. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Gemini, Taurus, Libra, Aquarius, Virgo, Scorpio, Aries, Capricorn, Pisces. Yang double-double energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau perlu menjadi sorotan untuk Anda. Note to self, Anda berharga, Anda penting, Anda tercinta. Anda sangat layak untuk dihargai, menjadi seseorang yang penting dan dicintai. Kemudian, jadilah versi terbaik Anda sekarang. Masa depan Anda membutuhkan Anda yang sekarang, bukan masa lalu Anda. Maafkan diri Anda yang lama. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Mungkin suatu hari kita bisa bersama. Kamu seorang pemberani untuk berikutnya. Tentang hubungan apa dengan siapa? Beberapa dari Anda perlu untuk melakukan perjalanan berdua saja dengan pasangan Anda. Entah untuk bulan madu, entah untuk apakah retreat atau apakah bertamasya, bulan madu pertama, bulan madu kedua, bulan madu kelima, ke-10, entahlah. Untuk menghangatkan hubungan kembalikah atau untuk apakah? Atau bisa juga di sini untuk diri Anda sendiri. Ya, pergilah berbulan madu dengan diri Anda sendiri. Entahlah untuk healing istilahnya, untuk menikmati diri Anda sendiri, pencapaian Anda. Dan pilihlah cinta untuk berikutnya di sini. Entah kenapa di sesi ini yang saya rasa tentang pilihlah cinta adalah pilihlah orang-orang yang mencintai Anda dengan tulus. Atau bersamalah dengan orang-orang yang mencintai Anda dengan tulus. Bukan yang hanya modus atau palsu-palsu saja. Atau cintailah diri Anda sendiri, tuluslah pada diri Anda sendiri, perlakukan baik diri Anda sendiri. Message from Universe. Saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Walau tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengena di hati Anda, bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3, silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama. Kerja keras Anda akan dibayar lunas. Kerja keras tidak akan menipu hasil.
Kartu kedua, lepaskan apa-apa yang memagari, memblok diri Anda. Tidak bisa tumbuh, maju, berkembang. Entah apapun itu dan atau berasal dari manapun itu. Dari luar, faktor ekstern, faktor intern. Kartu ketiga, buatlah waktu untuk diri Anda mencintai diri Anda sendiri. Entah dengan berbagai bentuknya, sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Ya, karena Anda berharga, Anda penting, Anda sangat layak untuk dicintai. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.